Alright, smart viewers, welcome to Sore-Sore Seru. Seru banget. Alright, masih bersama gue Nathan dan tentunya pada minggu ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Nela. Alright. Halo, apa kabar Nela? Gimana nih? Baik, alhamdulillah. Kita kan udah berapa nih? 5 bulanan ya sih? Iya, kurang lebih. Nah, ini pasti kalau gue pribadi ya, kalau gue tuh suka kalau misalnya lama nggak ngapa-ngapain misalnya atau di rumah doang, kadang-kadang tuh gue suka self reflection gitu, maksudnya kayak self reflection atau mengembangkan potensi diri, beda nih. Gue kayak ini sih lebih kayak mikirin kira-kira action gue yang sebelumnya tuh kira-kira gue tuh suka ngapain aja, kira-kira gue kekurangannya apa sih gitu. Apalagi dalam gue kan lagi bentar lagi minggu depan gue sidang minggu depan gue sidang, kira-kira gue tuh kayak nggak tenang gitu loh, kayak mulai deg-degan nggak dari sekarang, mulai deg-degan nggak? mulai mikir gitu, apalagi kan minggu ini kan kita WFO ya, jadi makanya masih rada padat juga gitu loh, jadi makanya betul. Baru mungkin bisa fokus tuh weekend gitu. Jadi gue kayak udah mikir nih, aduh weekend gue pasti padat banget nih gitu kan, apalagi kerjaan minggu depan gue rapel minggu ini gitu loh. Betul. Makin banyak pasti ada rasa cemas sendiri banget gitu nggak sih? Bener. Itu kalau misalnya gue selama pandemi ini sih mungkin lebih ke ketakutan gue terhadap skripsi kali ya, sidang gitu, takut betul. aja sih ngulang gitu. Gue tuh juga selama gue nyusun skripsi selama WFH, awalnya sih nggak kerasa gitu loh kalau misalnya udah skripsi lagi di rumah, udahlah pasti gampang, terus tiba-tiba hamin sebulan deadline gitu, udah mulai kayak gue bisa lulus gak ya, gue kalau misalnya tahun depan gue minta duitnya gimana ke nyokap gue, terus gimana, jadi malah kayak ngerusak diri sendiri juga gitu loh, karena terlalu cemas berlebihan dan malah ke kerjaannya keteteran kan, jadinya terlalu banyak pikiran tuh. Iya. Dan kalau lagi ngomongin masalah kecemasan, apalagi pas lagi mulai pandemi ini kan mulai panas-panasnya tuh, akhirnya kayak apa-apa dikit-dikit cuci tangan, apa-apa dikit-dikit pakai sanitizer gitu. Sampai kan ada teman gue juga akhirnya terlalu banyak cuci tangan sampai kulitnya kering gitu loh. Tapi emang iya sih, jadinya malah karena kita overprotective juga ke diri kita sendiri kan, ibaratnya gitu, karena mau nggak mau ya kita harus berkegiatan juga di luar, tapi ya namanya juga virus kan kasat mata juga kan, jadi emang harus overprotective ke diri sendiri, dan itu malah bikin nimbulin rasa cemas berlebih juga jadinya gitu. Betul. Dan kalau misalnya pas lagi kayak gini juga, menurut gue pas banget sih kalau misalnya memang kita sharing, ngobrol-ngobrol sama keluarga, teman-teman, kalau misalnya ada masalah. Mungkin kalau misalnya bahkan sampai udah over banget gitu kan, bisa juga sih sebenarnya ke psikiater gitu kan. Betul, baiknya emang kalau misalnya udah terlalu terbebani juga dengan pikiran-pikiran diri sendiri juga emang harusnya ya ke tenaga profesional ya, jangan jadiin pacar, jadiin ini kan, pacar kan juga nggak ngerti apa-apa ya, kasian juga dia kan, kayak atau nggak nyokap bokap lo tiba-tiba dibebanin juga kan, kasian juga, mendingan ke tenaga profesional aja gitu. Dan orang-orang yang kayak bahkan seumuran kayak gue juga sebenarnya udah mulai masuk juga, bisa dibilang kan kayak quarter life apa tuh bahasa gaulnya apa tuh? Gue lupa lagi bahasanya, quarter life disorder ya, atau quarter life anxiety atau gue lupa kan, adalah quarter life problem gitu. Jadi kayak masa-masa umur 25 ini tuh kayak udah mikir, aduh kira-kira gue ke depannya gimana nih. Betul. Apalagi setelah kelulusan pria, gitu kan. Pria sebagai kelulusan, ntar ada contekannya. Quarter life crisis. Quarter life crisis, oke. Gitu. Kayak ini loh, gue kayak mau ke depannya tuh harus punya rumah atau misalnya mau nikah. Ini nikah maksudnya tahun berapa? Problema lelaki itu pasti banyak pikiran juga. Iya, betul. Semangat ya Nathan. Amin guys. Gitu. Doain ya smart viewers, semoga Nathan diberikan yang terbaik. Amin. Mudah-mudahan gue nggak apa-apa, dah sidang ulang, nggak apa-apa, mau revisi nggak apa-apa. Nathan nggak boleh gitu, lo harus menetapkan kalau misalnya pikiran lo tuh harus positif dulu, Tan. Itu dia nih. Gue penting Tan, yang pasti itu adalah pikiran positif biar mindset lo juga positif gitu. Kalau menurut gue nih ya, menurut gue pribadi,
teman-teman gue juga yang kelamaan terlalu banyak di rumah, yang biasanya udah aktivitasnya pokoknya jam terbangnya tinggi, terus tiba-tiba disuruh berhenti gitu di rumah sampai 3-4 bulan. Mereka juga bingung gitu loh, mau ngapain dan gimana caranya. Ya yang pasti lo juga harus punya pikiran positif dulu biar surrounding lo juga ngelihatnya positif gitu. Amin. Bener sih, dari sekeliling juga gitu ya. Nah, tapi juga buat orang-orang yang lain, misalnya juga kalau misalkan ingin mencari kayak penyembuhan gitu, atau misalnya untuk kayak kira-kira cara untuk menanganinya gimana, pasti mereka juga searching di internet, akhirnya nonton YouTube juga. Nah, ini ada satu nih, ada salah satu YouTubers membahas mengenai problema berhubungan dengan mental health nih gitu. Nah, abis ini kita akan ngobrol langsung sama dia nih, Nela. Gitu. Oke, langsung aja kali ya, Tan. Oke, abis ini Smart Viewers ya, pokoknya yang penasaran kita akan ngobrol dengan siapa dan pembahasannya seperti apa. Pokoknya yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.